Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Bank Niaga ya atau BNGA yang di perdagangan hari Jumat kemarin sempat naik 85 poin atau 5%. Ini adalah kenaikan yang cukup tinggi ya. Setelah beberapa saat saham BNGA ini turun ya. Dari harga tertingginya di 17.35 ya. Saham BNGA ini termasuk menarik ya karena saham perbankan dengan PBV yang masih murah 0,9, pernya 6 ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan saham-saham yang lain yang seperti BCA mungkin ya. Ini PBV-nya sudah 4,9, pernya 22. BRI PBV-nya 2,7, pernya 13. BNI 1,2, pernya 8. BRI BMRI sudah ya. Kalau BMRI belum ya. BMRI 2,3, pernya 10 ya. Saham BNGA ini termasuk menarik ya teman-teman. Kalau kita pegang saham BNGA ini selama 1 tahun, maka pertumbuhan kita adalah berapa ini? Ini anggap aja 1100-an ya. Jadi di bulan September ya, tahun yang lalu itu harganya sekitar 1100, sekarang 1725 dikurangi 1100. 625 dibagi 1100. Pertumbuhannya 56%, cukup layak ya. Jadi kalau teman-teman pegang ini sejumlah nilainya 100 juta, sekarang sudah jadi 156 juta. Ini masih ditambah lagi dengan dividen ya. Dividennya berapa? 115 dibagi 1100 ya. 10% ya. Jadi masih ditambah lagi dividen 10% ya. Jadi hampir 65% ya pertumbuhannya. Dan secara IPS ini BNGA ini menarik teman-teman. Nah, triwulan pertama naik, triwulan kedua juga naik. Jadi total IPS diperkirakan naik lebih tinggi. Jadi kemungkinan dividennya juga naik ini teman-teman. Terus secara net profit lumayan, ini 3 triliun, cash flow-nya 4 triliun, equity-nya 46 triliun. Dividen yield-nya juga ada walaupun nggak terlalu besar, tapi untuk ukuran perbankan 6,68% ini udah yang paling lumayan lah, cuan lah. Walaupun ada yang lebih tinggi lagi ya kayak BJTM dan BJBR ya, tapi BJTM sahamnya turun. BJTM kita lihat sahamnya turun ya kalau BJTM nih. 1 tahun turun banyak. Walaupun dividennya lumayan ya. Dividennya berapa? 8% ya. BJBR juga. BJBR lah. Tapi sahamnya turun nggak nih, coba kita cek 1 tahun. Turun juga. Jadi BNGA menarik nih teman-teman. Walaupun kalau masuk sekarang kira-kira masih bisa naik nggak? Ya ada sih potensi naik, tapi sudah mulai terbatas ya teman-teman. Paling kalau dia mau lanjut naik bisa tembus di 1790 ini. Nanti akan lanjut ke 1800 ya. 1790 dikurangi 1725. Ya masih 65 poinan lagi lah. 65 poin dibagi 1725 sekitar 3,7%. Tapi kalau kita lihat trennya ini bisa jadi bisa tembus nih teman-teman. Cuman kalau saran saya belinya mending saya bertahap ya. Kalau misalnya nanti mau dibawa turun, kita masih ada dana lagi ya.
Kalau kita tahan 3 tahun ini berapa ini? Di harga 700 berapa ini ya? Mungkin sekitar 720-an mungkin ya. 1725 dikurangi 720 ya paling. Dibagi 720. Pertumbuhannya ya. Ini tumbuhnya aja sudah 139% ya tumbuhnya ya. Jadi kalau misalnya 100 juta sekarang sudah jadi 239 juta. Kalau 5 tahun fluktuatif ya karena sempat turun di harga terendah di tahun 2020 saat krisis. Nah, kalau teman-teman masuk pas saat krisis ini lumayan nih. 1725 dibagi 550. Nah, ini 3 kali lipatnya ya. Dari 2020 sampai sekarang itu 3 kali lipatnya. Menarik ini ya, teman-teman. Kita lihat secara teknikal coba. BNGA. Apakah sudah di pucuk ya? Kita lihat. Kemarin tertinggi 1725 ya tanpa koreksi. Tapi ini bitnya kecil-kecil nih ya, yang 1720 sampai 1710 bitnya kecil-kecil. Ada kemungkinan dibawa turun dulu ini ya kalau kita lihat kayak gini. Jadi teman-teman kalau mau masuk BNGA tunggu perdagangan hari Senin ya, kalau ada koreksi teman-teman bisa masuk ya saat pantulan. Chartnya kita lihat, masih ada potensi paling tidak sampai 1750 ya. Masih ada potensi. Daily-nya naik sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat historisnya coba. Ini sempat naik 7% ya. Ini baru berapa persen? 5% ya. Mungkin masih bisa 2%-an. 4%. Ini 7, ini 8%. Kita lihat historisnya ya teman-teman. Jadi kalau secara Bollinger nih masih berpotensi naik lagi. MACD bagus. Ini kalau target jangka panjangnya bisa di 1800-an ya teman-teman. 1800 ya. Kita lihat osilatornya bagus. Stokastik mungkin yang sudah ini ya, sudah jenuh beli ya. Coba kita lihat. Stokastik masih ada potensi lagi ya, walaupun sudah mulai terbatas ya. Teknikalnya coba kita lihat. Buy semua teman-teman, ini uptrend nih. Buy, technical buy, targetnya udah lewat semua. Stokastiknya RSI strong sell, MACD sell. Jadi sudah rekomendasinya sudah sell ya kalau di sini teman-teman. Tapi masih ada potensi kalau misalnya hari Senin itu isunya kurang bagus, mungkin dibawa turun dulu ya, mungkin di sekitar 1700-an teman-teman bisa antri buy di situ ya. Nanti untuk targetnya bisa sampai 1750 ya, 50 poin. Ini saham ini cukup menarik kalau untuk hold jangka panjang ya. Jadi setiap koreksi teman-teman beli saja. Ini turun itu dari Agustus ya, 11 Agustus turun terus sampai 22. Kemudian naik sebentar 2%, turun lagi, naik lagi 3%, turun lagi. Ini dari naik 29 Agustus sampai
14 September ya baru naik lagi ya. Ini target terdekat di mana ini ya? Di sekitar sini ya. Ini sudah terlampaui. Ya ini di 1800. Secara fundamental ini bagus ya teman-teman. Terus technical juga bagus. Jadi ini layak untuk hold ya. Nah, untuk hold jangka panjang pun nggak masalah nih ya saham BNKA ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya. Hari ini hari Minggu tanggal 17 September ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Karena investasi saham sangat berisiko ya. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman menabung dari pendapatan bulanan teman-teman 10% atau 20% untuk dimasukkan ke saham-saham yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.